Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel saya Rian Surya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara memasang kabel dari steker ke stop kontak ya teman-teman. Untuk memasang kabel dari steker ke stop kontak ini, teman-teman harus mempersiapkan peralatan ini adalah peralatan yang pasti teman-teman pada punya ya, peralatan umum lah, ada tang, peng, dan cutter, dan ini adalah test pen ya teman-teman. Tetapi sebelum saya memasang steker atau colokan kabel ini ya, sebelumnya saya akan menjelaskan ya. Di sini saya menggunakan steker atau colokan mereknya Broko ya, bisa terlihat jelas kan teman-teman, ini mereknya Broko. Dan di sini ada keterangannya, ada angka ya, angka 16. Apa maksud dari angka 16 ini? Ini adalah angka ampere ya, ampere maksimal dari si steker ini ya teman-teman. 16 itu sekali lagi adalah angka maksimal dari si steker ini teman-teman. Nggak boleh melebihi ampere maksimal ini nih, 16 nih. Dan garis bawah 250 itu apa? Itu adalah tegangan maksimal atau pole maksimal, dia tidak boleh melebihi dari 250 pole teman-teman ya. Sekali lagi, 16 itu adalah ampere, 250 itu adalah tegangan maksimal, ampere maksimal dan tegangan maksimal ya. Setelah teman-teman mengetahui maksud dari angka-angka ini, tulisan ini, semoga teman-teman tidak salah dalam membeli nanti steker atau colokannya. Setelah ini kita sudah paham. Nah, sekarang saya akan menjelaskan ya. Di sini saya menggunakan merek stop kontaknya menggunakan merek Uticon ya teman-teman ya. Di sini juga ada angkanya teman-teman. Angkanya 16 ampere 250 volt. Nah, ini sama kayak ini ya teman-teman ya. Ini ampere maksimalnya 16 dan volt tegangan maksimalnya itu 250 volt nih. Jadinya jika nanti kita pakai buat AC dan kulkas, misalnya untuk mesin cuci, itu rice cooker, magicom, dia tidak boleh melebihi dari 16 ampere 250 volt ya. Makanya teman-teman harus makanya di rumah kadang-kadang kebanyakan stop kontak atau colokan banyak yang terbakar karena melebihi dari yang tertera di nempel ini ya. Kan dia maksimalnya 16 ampere. Kita tidak boleh melebihi ampere maksimal, dan di sini juga tidak boleh melebihi tegangan maksimal 250 volt. Nah, setelah teman-teman mengetahui stop kontak, di sini saya akan menjelaskan kabel yang standar untuk stop kontak ya, untuk beban stop kontak. Di sini kalau teman-teman lihat ya teman-teman, di sini ada tulisan Eterna, itu adalah nama produk dari si kabel ini, Eterna. Nah, di sini juga ada angka 3 kali 2,5 mm 300 volt dan ini NYM. Nah, kita bahas satu-satu ya. 3 kali 2,5 itu maksudnya apa? Ini adalah kabel 3 itu adalah jumlah kabel yang ada di dalam kabel ini teman-teman. Ini adalah 3, 1, 2, 3. Kuning, strip hijau, coklat, dan biru itu adalah 3 yang ada di dalam sini teman-teman. Ada 3 kabel nih. 2,5 itu apa? 2,5 itu adalah diameter dari si tembaga ini. Sekali lagi, 3 itu adalah 3 kabel yang ada di dalam ini ya, kulit 1, 2, 3, dan 2,5 itu adalah diameter si tembaganya teman-teman. Dan ini adalah pole maksimalnya nih, 300 volt ya. Dia tidak boleh melebihi dari si pole ini nih teman-teman. Dan NYM itu adalah nama kabelnya. Jika ininya tembaga, maka disebutnya NYM.
Setelah teman-teman mengetahui, nanti teman-teman tidak salah dalam membeli ya. Kalau untuk stop kontak untuk beban kulkas, AC, mesin cuci yang di rumah, teman-teman direkomendasiin atau dianjurkan membeli kabel yang 3 kali 2,5. Jangan membeli kabel yang 2 kali 1,5 ya teman-teman, karena sekali lagi kabel 2 kali 1,5 ini adalah dua itu jumlah kabel ya, 1, 2 coklat dan biru, ini 2 kali 1,5, dan 1,5 nya itu adalah diameter si tembaganya ini teman-teman. Ini adalah 2 kali 1,5 itu untuk lampu ya, beban lampu. Kalau untuk stop kontak untuk beban-beban listrik, dia tidak dianjurkan ya untuk beban-beban listrik, karena 2 kali 1,5 itu kalau untuk standar di rumah kita itu untuk harusnya beban lampu. Dan ini tidak saya pergunakan ya, karena ini untuk lampu. Yang saya akan pergunakan adalah kabel 3 kali 1,5. Kenapa saya memakai kabel 3 kali 1,5? Bisa saja 2 kali 2,5 juga ada ya teman-teman ya. Tetapi jika teman-teman di rumahnya ada grounding, ini adalah kabel warna kuning strip hijau, ini adalah kabel grounding yang fungsinya untuk membuang arus bocor ya. Jika terjadi arus bocor pada instalasi rumah kita, maka kabel grounding ini akan membuangnya ke tanah ya teman-teman ya. Ini bisa, kalau misalnya di sini tulisannya 2 kali 2,5, ini biasanya tidak ada teman-teman. Yang kuning ini tidak ada. Kalau 2 kali 2,5 ini hanya biru dan coklatnya saja. Tetapi pada saat ada arus bocor, maka dia tidak bisa terbuang arus bocornya ya. Jika itu pun kalau di rumah teman-teman terdapat grounding ya, belinya 3 kali 2,5 untuk beban stop kontak. Jika tidak ada ya, kita tidak membelinya 2 kali 2,5 ya. Bagaimana cara memasangnya? Nah, pertama-tama setelah teman-teman mengetahui semua, kita ini ya, saya akan mencoba memasangnya. Nah, pertama kalau merek Broco di sini ada bautnya teman-teman ya, untuk melepas dari si tutupnya ini. Kita buka seperti ini. Buka ya teman-teman. Buka bautnya. Kita tarik seperti ini. Nah, udah terlepas seperti ini teman-teman. Di sini ini tampilannya ya kalau merek Broco. Di sini sekali lagi ini adalah kalau ini kita lihat ini adalah sebelah kanan ya. Kalau dari sini sebelah kiri ini tengah dan kanan ya. Kalau kiri dan kanan ini untuk pasa dan masa ya, atau enggak strum dan netral ya. Ini boleh terbalik ya, nanti pemasangannya boleh biru boleh ke sini, coklat boleh ke sini, biru boleh ke sini, coklat bisa ke sini. Tetapi ini tidak boleh terbalik. Ini hanya untuk kabel kuning. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini contoh ya teman-teman. Ini seperti ini nanti. Yang biru ini bisa kemari ya teman-teman ya. Dan coklat ini bisa kemari nih. Boleh terbalik ya. Tetapi kalau untuk kuning dia tidak boleh ke arah biru atau enggak ke arah coklat ya. Kuning itu harus wajib di tengah. Karena ini adalah tengah, ini adalah grounding. Ya, sekarang kita pasang ya teman-teman. Sebelumnya kita buka dulu. Ini adalah yang hitam ini untuk menjepit kabel ya, agar pada saat nanti kita, mungkin teman-teman pada saat nyolok begini, harusnya kan dia nariknya di sini ya. Ini adalah buat tarikan seperti ini. Teman-teman nariknya di kabel. Ini fungsi dari si penjepit ini agar dia tidak terlepas dari si bautnya ini ya. Ini kita lepas dulu sebelumnya teman-teman. Si penjepitnya ini kita lepas ya teman-teman ya. Seperti ini. Nah, udah terlepas seperti ini teman-teman. Nah,
teman-teman tinggal mengukur nih teman-teman nih panjang pendeknya ya teman-teman ya. Panjang pendeknya kira-kira segini nih teman-teman nih. Nih dari ujung sini teman-teman ukur ke ujung sini teman-teman nih. Berarti seginilah, segini nih. Segini ya berarti ya. Tuh, dia tidak boleh melebihi segini kita pada saat mengupasnya. Nanti si dari kabel dalamnya ini terlihat ya kalau terlalu ke sini. Makanya kita harus mengukurnya seperti ini. Setelah kita tahu ukurannya, kita ini teman-teman ya memakai cutter. Tapi sekali lagi pada saat teman-teman cutter seperti ini jangan terlalu kencang ya, takutnya melukai daleman dari si tembaganya ya. Setelah ini kita putar seperti ini menggunakan cutter. Nah, tinggal kita lepas ya teman-teman. Ini lepas seperti ini. Nah seperti ini. Tinggal ini juga. Nah ini sekali lagi yang tengah itu adalah ini ya teman-teman ya. Nah kita pasin dulu teman-teman, kira-kira pasnya semana kita atur dulu. Tetapi untuk sebelum teman-teman memasang ini, jangan lupa ya teman-teman ya, memasukkan ini dulu nih tutupnya seperti ini. Masukkan tutupnya dulu seperti ini, karena model Broko itu dia lobangannya di tengah. Teman-teman harus memasukkannya dulu seperti ini. Jangan sampai lupa ya, nanti sudah terpasang teman-teman baru memasangnya. Nah ini kita giniin ya teman-teman agar dia bisa masuk. Setelah itu ini kendorin dulu teman-teman, bisa terlihat kan? Nah, dilihat teman-teman ya, bisa terlihat teman-teman, bisa terlihat kan? Nah ini bautnya terlepas ya teman-teman. Kita pasang dulu, tadi terlalu kendor ya bautnya ya, kita pasang dulu seperti ini. Nah, ini teman-teman lihat bisa lihat agak ke bawah. Nah tuh ya teman-teman ya, usahakan dia biar kencang ya. Usahakan dia pada saat ini masuk ke dalam sini, ini jangan sampai kendor ya teman-teman ya. Udah kencang. Ini juga teman-teman kencangin seperti ini. Nah, jangan sampai kendor. Nanti kalau kendor pada saat dia kena beban, maka dia akan panas ya kalau kendor ya, dan akan bisa meleleh ya. Nah kalau kendor nanti harusnya akan strum semua nih. Jika minnya kendor ini akan strum semua, makanya pada saat mengencangkan baut-bautnya ini harus kencang ya. Setelah ini sudah terpasang teman-teman pasang si penjepit kabelnya teman-teman seperti ini. Nah penjepit kabelnya pasang seperti ini teman-teman. Ini menggunakan bank ya, plus bisa terlihat ya, itu flashnya mati ya teman-teman ya, karena mungkin baterainya sudah limit. Nah seperti ini teman-teman, sudah penjepitnya sudah kita pasang.
Nah, ini tinggal ditarik saja teman-teman ke arah ke atas ya. Jangan lupa ini yang ada lobangannya harus ke arah lobangan sini teman-teman ya. Nah, kita pasin seperti ini. Nah, ini jangan sampai keluar. Kita pasin tuh, ada tempatnya juga. Kita pasin jangan sampai keluar. Nah, sudah masuk ya. Nah, ini seperti ini tampilannya teman-teman. Si daleman dari si ininya tidak terlihat ya. Seperti ini. Nah, kita tinggal pasang bautnya. Nah, tinggal kita pasang. Nah, yang kencang ya teman-teman ya. Nah, pada saat kita ini dia tidak terlepas. Nah, sekarang kita akan memasang ke arah stop kontak. Pertama-tama kita buka teman-teman. Seperti ini. Baut-bautnya dia ada dua ya, kanan kiri. Mohon maaf itu flashnya mati karena mungkin baterainya sudah lowbat ya. Yang penting bisa terlihat ya, walaupun flashnya mungkin mati. Nah, di sini ya tampilannya ya teman-teman ya. Sebelumnya teman-teman buka dulu nih si penjepit kabel. Penjepit kabelnya ini teman-teman buka seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman kalau ini bisa dikendor-kendorin ya, seperti ini buat-buatnya. Kendor-kendorin dulu. Dan teman-teman ukur lagi nih teman-teman nih. Ukur panjangnya. Panjangnya itu nggak boleh melebihi dari sini ya teman-teman ya. Si dalaman tembaganya ini yang kabelnya ini tidak boleh melebihi sini. Makanya diukur dulu teman-teman. Lebih baik dipanjangin seperti ini, nanti bisa kita tekuk ya, seperti ini ya, kira-kira seginilah. Setelah itu kita kupas ya. Nah, sekali lagi pada saat mengupasnya teman-teman jangan terlalu kencang ya, nanti melukai dalaman si kabelnya ini teman-teman. Nah, ini kita kupas seperti ini. Untuk pemasangan stop kontak yang 3 kabel ini teman-teman, yang pertama-tama teman-teman harus ukur adalah yang ke arah grounding ya, seperti ini. Ini kalau ini adalah kabel grounding, yang kuning strip hijau ini adalah kabel grounding ya. Teman-teman ukur dulu nih, oh dia panjangnya dari si groundingnya itu segini nih teman-teman nih. Berarti teman-teman potong nih, harus ikuti nih segini nih ya. Ini adalah penjepit kabelnya, teman-teman ukur nih, oh segini dia panjangnya, berarti teman-teman potong saja segitu arahnya. Nah, segini teman-teman potong, teman-teman potong ya segini. Nah, ini kita potong, tembaganya kita kupas seperti ini. Nah, ini udah terlepas. Teman-teman tinggal masukkan. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kencangkan nih teman-teman. Kencangkan. Jika dia ini bisa menggunakan obeng min ya. Jika obeng plus agak susah, bisa menggunakan obeng min seperti ini. Usahakan yang kencang ya, agar dia tidak terlepas. Nah, ini bisa kita atur ya teman-teman ya. Kita atur sesuai dengan kebutuhan dia, kebutuhannya semana. Nah, langsung saja teman-teman kupas juga ya. Sekali lagi, untuk kabel yang warna coklat dan biru ini boleh terbalik, ini bisa kemari, bisa biru, bisa kemari, bisa. Tetapi untuk kabel yang warna kuning strip hijau itu harus wajib di tengah ya teman-teman ya, karena kalau teman-teman lihat ini adalah lambang dari grounding ya. Dia tidak boleh, yang kuning ini tidak boleh di kanan atau kiri, ini pemasangan dia tidak boleh, tidak dianjurkan. Tinggal kita tekuk saja seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman ya, masukkan. Nah, seperti ini. Sesudah itu teman-teman bisa kencangkan.
setelah dia masuk bisa kita kencangkan ya teman-teman, seperti ini. Mohon maaf itu flash-nya mati ya, mudah-mudahan masih bisa terlihat ya oleh teman-teman. Sekali lagi, dalam pemasangan ini tidak boleh kendor ya, kencang. Nah ini seperti ini tampilannya seperti ini teman-teman ya. Setelah itu kita bisa memasang dari si kabel yang biru ini adalah min ya. Kalau kepanjangan kira-kira teman-teman potong saja seperti ini, karena biasanya salah satu dari kanan kiri ini biasanya lebih pendek nih. Makanya potong, kita kupas dulu kabelnya seperti ini. Nah kita bengkokin dulu ya teman-teman ya, seperti ini. Nah kita atur sesuai dengan kebutuhan, tinggal kita masukkan ya. Nah setelah sudah masuk baru kita kencangkan lagi teman-teman, kencangkan seperti ini, kencangkan. Nah setelah ini terpasang teman-teman pasang ininya buat penjepit kabel ya. Tadi ini adalah untuk penjepit kabelnya ya teman-teman ya, tinggal kita atur seperti ini. Ini adalah penjepit kabel ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Yang tadi tujuannya penjepit kabel itu untuk menjepit kabel agar pada saat kita mungkin ada yang narik, dia tidak terlepas dari si baut ini ya teman-teman ya, agar dia tidak bisa bergerak juga fungsinya. Nah setelah ini, nah ini seperti ini tampilannya teman-teman, rapuh ya. Dan ini kan ada coakannya teman-teman. Yang ada coakannya ini harus ke arah kabel ya teman-teman ya, jangan kemari, karena ini tidak ada coakannya. Makanya yang ada coakannya ini ke arah kabel seperti ini. Kita pasin teman-teman. Nah oh ini masih ada yang terjepit. Nah kita masukin dulu seperti ini. Nah ini sudah kencang ya, tinggal kita kasih baut seperti ini teman-teman. Ini bautnya tadi di sini, ini bautnya di sini ya teman-teman. Kita kencangkan bautnya. Nah di sini juga ada bautnya teman-teman, pasang bautnya seperti ini. Mohon maaf itu HP-nya flashnya mati ya, mudah-mudahan masih bisa terlihat oleh teman-teman. Nah setelah ini terpasang, ini hasilnya teman-teman ya, seperti ini. Ini kurang kencang. Nah ini hasilnya teman-teman ya. Ini rapi tuh, seperti ini rapi, dia tidak terlihat ya dari si dalaman kabelnya, dan ini juga tidak terlihat ya, tuh rapi ya. Sekarang kita coba ya teman-teman ya, kita coba saya akan mencoba menggunakan casan ya di sini. Nah tetapi karena HP-nya jauh teman-teman, saya menggunakan ini saja ya teman-teman ya, menggunakan tespen saja. Nih bisa lebih lanjut ke sini, saya akan mencobanya teman-teman ya, menggunakan ini. Nah ini ada colokan seperti ini teman-teman ya. Nah colokan, nah ini colokan ya. Nah ini pada saat saya tespen dia tidak boleh nyala dua-duanya teman-teman. Ini lampunya dia tidak boleh nyala dua-duanya, dia harus boleh nyala satu saja nih. Ini berarti sudah berhasil ya dalam pemasangan stop kontak kita. Dia tidak boleh nyala lampunya pada saat kita tespen, dia tidak boleh nyala dua-duanya. Kalau dia nyala dua-duanya berarti min dari si kabel tadi yang kita pasang itu kendor. Kalau misalnya kita colok, kok ini ada lampunya nyala dua-duanya ya, kanan kirinya ya, itu kenapa? Karena
min dari si kabelnya itu kendor. Ini kalau untuk seperti ini sudah dipastikan berhasil dan bisa ya dipergunakan untuk keperluan nanti buat kulkas, AC dan lain-lain ya, sudah bisa dipergunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya ini ya bikin tutorialnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Mudah-mudahan channel saya ini bisa terus berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya, akhir kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.